Halo semuanya, selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Hari ini kita akan bahas topik yang menarik banget nih, yaitu bagaimana komunitas Muslim Amerika memberikan suaranya di pemilihan Presiden Amerika Serikat yang baru saja selesai. Serukan kita akan coba tuntas melampaui apa yang biasanya disajikan di media dan menyelami lebih dalam motivasi dan kompleks atas pilihan mereka. Betul sekali, topik ini memang penting untuk dipahami terutama karena komunitas Muslim Amerika seringkali disalahpahami dan digeneralisasi. Nah, untuk memulai ada fakta yang mungkin mengejutkan nih, ternyata banyak Muslim Amerika yang memilih Donald Trump loh. Padahal banyak yang mengira mereka akan mendukung Kamala Harris. Menarik ya, menunjukkan bahwa pilihan politik di kalangan Muslim Amerika tidak sesederhana yang kita kira. Dan yang lebih menarik lagi, di pidato kemenangannya Trump secara khusus menyebutkan dukungan dari berbagai kelompok termasuk Muslim Amerika. Mengapa kira-kira Trump secara khusus menyebutkan dukungan Muslim Amerika? Apakah ini strategi untuk merangkul kelompok minoritas atau ada faktor lain yang lebih kompleks? Pertanyaan bagus. Nah, untuk memahami hal ini kita perlu melihat reaksi dari berbagai pihak termasuk organisasi Muslim Amerika seperti AIR Dewan Hubungan Amerika Islam. AIR memang cukup vokal menanggapi hasil pemilu ini. Direktur Eksekutif Chair Niadawat bahkan menyebutkan bahwa janji Trump untuk mengakhiri kekerasan di Gaza dan kritiknya terhadap kebijakan-kebijakan Presiden AS sebelumnya yang dianggap merugikan dunia Muslim mungkin menjadi faktor yang menarik dukungan sebagian Muslim Amerika. Jadi fokus cair bukan pada sosok Trump, tapi pada isu-isu konkret yang dijanjikan, khususnya terkait konflik Israel-Palestina. Mereka berharap Trump akan memprioritaskan perdamaian di Timur Tengah. Tepat sekali, bagi banyak Muslim Amerika, isu Palestina memang sangat penting dan seringkali menjadi pertimbangan utama dalam memilih. Nah, menariknya bilang justru dukungan Kamala Harris yang kuat untuk Israel bahkan saat konflik di Gaza dan Lebanon membuat sebagian Muslim Amerika menjalan out. Ini menunjukkan kompleksitas pilihan politik di kalangan Muslim Amerika. Bagi sebagian isu Palestina menjadi faktor penentu, bahkan mungkin lebih penting daripada isu-isu domestik Amerika. Dan ada satu kutipan yang cukup menokni dari seorang aktivis di Dearborn, katanya, genosida adalah politik yang buruk, singkat, padat, dan jelas ya. Kutipan itu menggambarkan dengan tajam rasa frustrasi sebagian Muslim Amerika terhadap sikap Harris yang dianggap tidak peka terhadap penderitaan warga Palestina. Mereka merasa bahwa dukungan buta terhadap Israel tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan adalah langkah politik yang buruk. Adam Abu Salah, seorang aktivis lainnya, bahkan berpendapat bahwa kekalahan Harris salah satunya karena ia lebih memilih berpihak pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mungkin mengorbankan dukungan dari warga Arab dan Muslim Amerika di Partai Demokrat. Pendapat Abu Salah ini menarik karena ia menyoroti dilema yang dihadapi Partai Demokrat. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan citra sebagai partai yang pro-Israel. Di sisi lain, mereka juga ingin merangkul kelompok minoritas, termasuk Muslim Amerika yang sebagian besar memiliki pandangan berbeda tentang konflik Israel-Palestina. Dilema ini mungkin juga menjadi salah satu faktor yang membuat Trump, meskipun kerap melontarkan retorika anti-Muslim, justru berhasil meraih suara dari sebagian Muslim Amerika. Menariknya, ini menunjukkan bahwa pilihan politik Muslim Amerika tidak selalu didasarkan pada sentimen agama atau identitas, tapi juga pada pertimbangan pragmatis dan isu-isu konkret. Betul, mungkin sebagian Muslim Amerika merasa bahwa Trump terlepas dari retorikanya justru lebih potensial untuk membawa perubahan positif di Timur Tengah, terutama terkait konflik Israel-Palestina. Nah, sekarang kita beralih ke perspektif lain. Ini ada Hussein Dabaca, seorang konsultan politik Amerika keturunan Lebanon yang mengaku belum yakin apa arti kepresiden Trump bagi warga Arab dan Muslim Amerika. Dabaca mungkin mewakili sebagian Muslim Amerika yang masih ragu dan khawatir dengan kebijakan-kebijakan Trump ke depannya. Tapi Dabaca juga berharap ada persatuan dan perubahan pendekatan dari Partai Demokrat. Ia berharap Partai Demokrat bisa lebih memahami dan mengakomodasi aspirasi Muslim Amerika, khususnya terkait isu Palestina. Harapan Dabaca ini menunjukkan bahwa ada keinginan dari sebagian Muslim Amerika untuk membangun dialog dan kerjasama dengan Partai Demokrat, meskipun ada perbedaan pandangan dan prioritas. Dari semua informasi yang kita dapat, ternyata pilihan Muslim Amerika dalam pemilu AS ini kompleks dan beragam ya, tidak bisa digeneralisasi begitu saja. Benar sekali, keputusan mereka dipengaruhi oleh banyak faktor mulai dari isu internasional, isu domestik hingga pertimbangan pragmatis dan strategis. Ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam stereotip dan asumsi ya. Penting untuk memahami konteks dan latar belakang setiap individu sebelum menilai pilihan politik mereka. Setuju sekali, setiap kelompok masyarakat, termasuk Muslim Amerika, memiliki keragaman pandangan dan prioritas.
Menggeneralisasi pilihan mereka hanya akan mempersempit pemahaman kita tentang dinamika politik di Amerika. Nah, sekarang coba kita tarik benang merahnya. Apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari dari semua ini? Pertama, kita melihat bahwa isu Palestina memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi sebagian Muslim Amerika. Kedua, ada perbedaan pandangan dan prioritas di dalam komunitas Muslim Amerika sendiri. Ketiga, hasil pemilu ini menunjukkan bahwa Muslim Amerika adalah kelompok pemilih yang dinamis dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Mereka punya suara dan pengaruh yang bisa menentukan hasil pemilu ya. Tepat sekali, partai politik di Amerika perlu lebih serius merangkul dan memahami aspirasi Muslim Amerika jika ingin mendapatkan dukungan mereka. Menarik ya. Ini menunjukkan bahwa lanskap politik di Amerika semakin kompleks dan dinamis. Betul, dan ini juga menunjukkan bahwa identitas agama atau etnis tidak selalu menjadi faktor penentu dalam pilihan politik. Ada faktor-faktor lain yang lebih kompleks dan perlu kita pahami. Nah, sekarang coba bayangkan Anda adalah seorang pengamat politik yang sedang mengamati semua ini. Apa yang paling menarik perhatian Anda? Apa yang menurut Anda paling penting untuk dicermati ke depannya? Yang menarik bagi saya adalah bagaimana isu-isu internasional, khususnya konflik Israel-Palestina, bisa mempengaruhi pilihan politik di Amerika. Ini menunjukkan bahwa politik global semakin terhubung dan kompleks. Setuju dulu mungkin kita berpikir bahwa isu luar negeri tidak terlalu berpengaruh pada politik domestik. Tapi sekarang kita melihat bahwa isu-isu global, seperti konflik di Timur Tengah, bisa menjadi faktor penentu dalam pemilu di Amerika. Dan ini juga menunjukkan bahwa komunitas diaspora seperti Muslim Amerika memiliki peran yang semakin penting dalam politik global mereka, bisa menjadi jembatan penghubung antara negara asal mereka dengan negara tempat tinggal mereka, dan mempengaruhi kebijakan luar negeri kedua negara. Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa lagi menganalisis politik hanya dari satu perspektif. Kita perlu melihatnya dari berbagai sudut pandang, terlepas patah mengamati dinamika politik di Amerika Serikat dan melihat bagaimana Muslim Amerika memberikan pengahamannya. Pak Surya ternyata mengamati dinamika politik di Amerika Serikat dan melihat bagaimana Muslim Amerika memberikan pengaruhnya. Betul sekali, dan ini baru permulaan loh. Masih banyak pertanyaan menarik yang perlu kita kaji lebih dalam. Nah, kalau boleh tahu pertanyaan apa yang paling menggelitik rasa ingin tahu Anda setelah kita membahas semua ini? Pertanyaan yang paling menarik bagi saya adalah bagaimana hasil pemilu ini akan membentuk masa depan komunitas Muslim Amerika. Apakah mereka akan semakin aktif di panggung politik? Atau justru perbedaan pandangan politik akan menimbulkan perpecahan di antara mereka? Itu juga pertanyaan yang perlu kita cermati. Setelah itu bagaimana hubungan mereka dengan kelompok minoritas lainnya di Amerika? Apakah mereka akan menemukan kesamaan dalam memperjuangkan hak-hak sipil dan keadilan sosial? Wah, banyak sekali ya pertanyaan yang muncul pilihan Muslim Amerika di pemilu AS ini. Ternyata membuka banyak sekali pintu untuk memahami dinamika sosial dan politik di Amerika secara lebih luas. Betul, ini menunjukkan betapa dinamis dan kompleksnya situasi di Amerika Serikat. Dan bagaimana satu peristiwa politik bisa memicu begitu banyak pertanyaan dan perdebatan. Jadi apa pesan terakhir yang ingin kita sampaikan kepada mendengar kita setelah kita menyelami lebih dalam tentang pilihan Muslim Amerika dalam pemilu AS ini? Mari kita terus belajar dan berdiskusi dengan pikiran terbuka, jangan terjebak dalam stereotip dan generalisasi. Pahami bahwa setiap individu memiliki latar belakang dan motivasi yang berbeda dalam memilih, termasuk Muslim Amerika. Dan jangan lupa untuk selalu kritis dalam menilai informasi yang kita terima. Carilah informasi dari berbagai sumber dan perspektif agar kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan menyeluruh. Terima kasih sudah bergabung dengan kita di Deep Dive kali ini. Semoga pembahasan kita hari ini bisa memberikan wawasan baru dan memicu diskusi yang lebih mendalam tentang Muslim Amerika dan peran mereka dalam politik Amerika Serikat. Sampai jumpa di episode selanjutnya.